itu bahan pakan yang dikonsumsi ternak itu zat anti nutrisinya tinggi, maka kemungkinan besar ternak itu akan terjadi keracunan bahkan mati ya. Jadi harus tahu kayak gitu. Semakin tinggi zat anti nutrisi pada bahan pakan, maka semakin tinggi juga akan mengalami keracunan kayak gitu. Nah, di dalam bahan pakan itu apa aja sih Bu yang punya zat anti nutrisi kayak gitu kan ya? Pertanyaannya ke sana. Nah, itu dalam ada beberapa, apalagi hijauan ya, hijau banyak sekali yang terdapat zat anti nutrisinya. Jadi nanti kalau ada zat anti nutrisi berarti harus di treatment atau ditangani dulu sebelum dikasih. Nah, kayak gitu. Kalau langsung dikasihkan ke ternak, ternakmu nanti jadi korban ya. Nah, contoh dari zat anti nutrisi ini tahu kisahnya Jessica itu ya, minum kopi sianida kayak gitu, nyawanya kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu korban dari apa itu zat anti nutrisi yaitu asam sianida. Dulu yang sempat heboh itu loh kisahnya Jessica. Jessica tentang sianida, kopi sianida itu ya, yang bisa membuat mati itu ya. Dia jadi tersangka. Pernah dengar kan? Nah itu asam sianida itu. Tahun berapa itu ya? Tahun 9 berapa sih? 19 ya. Yang kisah Jessica sama kopi sianida itu. Nah ternyata asam sianida itu banyak dijumpai di makan kayak gitu. Contohnya apa? Kayak gitu ya. Contohnya itu adalah yang sering kita jumpai adalah singkong ya. Singkong itu asam sianidanya itu tinggi. Singkongnya ataupun daun singkongnya. Ya, kayak gitu ya. Nah, itu asam sianidanya tinggi. Kalau nanti kamu itu udah tahu kayak gitu ya, jangan sampai langsung dikasihkan ke ternak. Kalau nanti dikasihkan ke ternak, ternakmu nanti jadi korban kayak gitu. Nah, harus ditreatment dulu sebelum dikasihkan ke ternak. Harus ditreatment kayak apa Bu? Kayak gitu ya. Harus ditreatment misalnya kalau singkong itu dipotong kecil-kecil kayak gitu, dipotong kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu bisa mengurangi kadar sianida dalam singkong ataupun dijemur, diangin-anginkan kayak gitu itu bisa mengurangi kadar sianida dalam bahan kayak gitu ya. Nah, kalau sudah dilayukan, diangin-anginkan, dijemur kayak gitu kan ke ternak. Nah, itu nilai sianidanya atau zat singkong ataupun daun singkong kayak gitu ya, itu sudah menurun. Jadi bisa diberikan ke ternak. Terus apa lagi Bu? Nah itu tahu daun gamal apa ya? Gamal karo apa sih Bu? Apa sih? Gamal itu loh yang hijauan pakan ternak, sing pohon-pohon di jalan-jalan itu loh ya. Nanti akan saya kasih tahu lah ya. Nah itu juga mengandung anti nutrisi yang biasanya peternak-peternak itu sih hijauannya itu gamal kayak gitu ya. Nah, ya. Nah itu jenisnya bisa gitu ya. Nah ini tadi kan sudah bahas pendahuluan kayak gitu ya, bahan bakar itu terdiri dari dua kelompok yaitu hijauan dan konsentrat. Nah, kita bahas hijauan dulu. Hijauan pakan ternak ya ada beberapa yang pertama berdasarkan asalnya, dua berdasarkan penyajiannya, yang ketiga berdasarkan kelompoknya. Asal itu
hijauan itu berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi 3, yaitu rumput, leguminosa, dan daun. Kalau berdasarkan penyajiannya bedakan menjadi 2. Dikasih penyajian secara hijauan segar yang kadar airnya itu 80% dan hijauan kering yang kadar airnya kurang dari 80%. Jadi penyajiannya itu disajikan secara segar, secara kayak gitu ya. Seperti itu. Contohnya ya tadi, kalau habis ngaret kayak gitu langsung dikasihkan dalam bentuk segar. Nah itu penyajian secara segar. Kalau udah ini, nah itu masuk high itu hijauan kering kayak gitu. Nah itu kadar airnya kurang dari 80%. Kalau berdasarkan kelompoknya atau familinya itu hijauan dibagi 3 kelompok. Yang pertama rumput-rumputan, Gramineae kayak gitu ya. Ada rumput gajah, raja, benggala, Meksiko, setaria, dan lain sebagainya ini. Contoh-contoh rumput-rumputan. Terus yang kedua, kelompok kacang-kacangan atau leguminosa. Kayak gitu ya. Contohnya apa? Gamal, kacang toro, turi, kaliandra, kacang pintoy kayak gitu ya. Terus kacang glabrata. Nah, ini contoh-contoh dari leguminosa. Hijauan, leguminosa sama yang mana Bu dari segi kualitas? Kalau bicara itu tidak bisa lepas dari komposisi nutrisinya. Nah, ya, komposisi nutrisi dari legum sangat tinggi nutrisinya, yaitu proteinnya itu lebih tinggi legum daripada rumput kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tas itu leguminosa lebih unggul daripada rumputan kayak gitu. Terus selanjutnya, kelompok selanjutnya yang ketiga adalah kelompok daun-daunan. Ada daun nangka, ada daun pepaya, pisang gitu ya. Ubi, sehingga babadotan, paku-pakuan. Nah itu jenis dari daun-daun yang bisa diternak kayak gitu ya. Tadi berarti kelompoknya berdasarkan familinya atau berdasarkan rumput-rumputan atau Gramineae, kacang-kacangan atau dan daun-daunan kayak gitu ya. Nah, sekarang bahas yang rumput-rumputan, rumput gajah. Tahu lah ya rumput gajah kayak gitu ya, berasal dari tinggi tanamannya 3-7 meter. Lebarnya ini kayak gitu ya, 8 meter, panjangnya daun 16-90 cm kayak gitu. Nah, sering dikasih ke sapi itu ya. Sapi, domba itu sering dikasih rumput gajah. Terus perakarannya 4,5 meter di bawah permukaan tanah gitu. Terus dalam satu rumpun itu ya terdiri dari 20-50 batang dia. Jadi kerumpun kayak gitu ya. Memiliki keunggulan baik untuk dibuat silase ya. Terus rumput potong, nah itu yang dipotong kecil-kecil itu ya, 3 cm itu, nah biar ternaknya gampang kayak gitu ya makannya gitu. Kelemahannya meningkatnya umur tanaman kayak gitu akan mempengaruhi juga meningkatnya
batang dan daun, sehingga mengakibatkan penurunan nilai nutrisinya. Jadi semakin tua kayak gitu ya, nah, nilai nutrisinya yang terkandung dalam rumput gajah itu semakin menurun kayak gitu. Otomatis kalau menurun berarti kebanyakan serat aja. Jadi kalau teman-teman bisnis di dunia peternakan kemarin udah bahas ya, 3 piramida keberhasilan. Itu ada feed, breed, sama manajemen. Nah, manajemen hijauan ini termasuk kayak gitu ya. Gimana panen rumput gajah ini yang maksimal produksinya kualitasnya yang bagus kayak gitu langsung dipotong. Kalau nanti melebihi usia produktifnya, maka dia akan menurun kualitasnya kayak gitu. Nah, itu yang pakan kayak gitu ya. Nanti kayak gitu. Jadi kayak gitu kapan panennya rumput gajah ini, kapan panennya untuk memaksimalkan produksinya kayak gitu. Biasanya itu kalau nanam gajah gitu ya, nanam rumput gajah awal sampai panen kayak gitu tuh jaraknya 90 gitu, baru dipanen itu maksimal puncak produksi. Setelah 90 hari kan itu bisa dipanen berkali-kali ya, sampai 3 kali itu bisa. 90 hari terus nanti ditunggu lagi 30 hari itu panen kedua, terus 30 hari lagi panen ketiga sampai 3 kali, nanti baru diganti bibit lagi, bibit gajah ini kayak gitu ya, rumput gajah kayak gitu. Jadi harus tahu manajemennya. Manajemen A sampai Z itu kalau pengen berhasil peternakannya harus sistematis kayak gitu ya, tahu kayak gitu. Rumput gajah itu dapat tumbuh dan beradaptasi pada ketinggian 0 sampai 3000 meter per meter dari permukaan laut (mdpl) ya, dengan curah hujan 1.200 mm per tahun. Terus selanjutnya rumput benggala. Rumput benggala itu wujudnya kayak gini ya, yang ada bunganya itu loh, itu kayak gitu. Pasti udah pernah tahu ya, tapi nggak tahu yang ada di lapangan-lapangan itu loh biasanya. Nah, rumput benggala kayak gitu ya. Nah, itu tanaman ini berumur panjang, tumbuh tegak membentuk rumpun kayak gitu, kayak padi kayak gitu, ngerumpun kayak gitu ya. Tinggi mencapai 0,5 sampai. Sistem perakarannya dalam dan meluas, terus tahan terhadap musim kering. Jadi kalau musim kemarau dia bisa bertahan ya gitu ya. Jadi kalau musim kemarau kayak gitu, peternak pasti nyari rumput benggala ini karena yang masih ada kayak gitu rumputnya. Tekstur daun halus dan berwarna hijau tua. Tumbuh pada tempat yang ketinggiannya sampai 1950 mdpl dan curah hujannya 1000 sampai 2000 per tahun. Terus rumput Meksiko itu kayak jagung itu ya, jagung jali itu loh ya, nah kayak gitu. Nah itu jenis rumput ini berasal dari negara namanya juga rumput Meksiko ya, jadi di negara Meksiko. Terus bentuk tanaman jagung bertekstur halus dan berwarna hijau tua, kayak tanaman jagung lah gitu ya. Tanaman ini termasuk berumur pendek atau annual. Tumbuh tegak mencapai tinggi sampai 2,5 meter. Tanaman ini bisa tumbuh baik pada ketinggian sampai 1.200 mdpl dan curah hujannya 2.000 meter per tahun. Milimeter per tahun. Selanjutnya, hijauan selanjutnya adalah rumput setaria. Nah, rumput kayak gini ya. Biasanya ada di pekarangan itu. Nah, itu ada rumput setaria kayak gitu. Tanaman ini berumur panjang, tumbuh tegak mencapai 2 meter dan membentuk rumpun juga kayak gitu ya. Daunnya tanaman ini cukup halus dan berwarna hijau kelabu. Nah, ini biasanya ada kayak gini nih. Nah, biasa ada di pekarangan, terus kebun-kebun juga ada di pelestarian. Jenis rumput ini dapat tumbuh pada ketinggian tempat 200 sampai 3.000 mdpl dan curah hujan
lebih dari 1000 mm per tahun milimeter. Cukup responsif terhadap pupuk N ya, nitrogen. Jadi kalau mau subur kayak gitu ya, Setarian ini dikasih pemupukan N nitrogen. Biasanya kan ada NPK gitu ya. Nah, dia sangat responsif terhadap pupuk nitrogen. Terus pangula. Nah, ini biasanya neng lapangan-lapangan kayak gitu ada rumput pangula ataupun pada pengembalaan kayak gitu ya. Ada tingginya mencapai 60 sampai 120 cm, merupakan tanaman tahunan yang berkembang dengan stok itu bentuk daun tanaman yang kecil berwarna hijau cerah serta teksturnya licin, itu cilik kayak gitu ya, lencir kayak gitu. Nah itu pangula kayak gitu ya. Disukai oleh ternak karena cukup palatabilitas kayak gitu. Kemarin palatabilitas apa? Kesukaan ternak, palatabilitasnya tinggi berarti disukai oleh kayak gitu. Berasal dari Afrika Selatan, dapat tumbuh 100 sampai 1500 mdpl, curah hujannya 700 sampai 1000 ml per tahun. Terus rumput signal. Nah iki neng lapangan ya banyak ya. Rumput signal itu cirinya adalah tanaman ini tahunan, adalah sebagai rumput gembalaan ya, atau di padang penggembalaan cukup banyak itu. Nah itu tumbuh menjadi membentuk hamparan lebat yang tingginya 30 sampai 45 cm tinggi dia ya. Nah, memiliki daun pada ujung daun yang runcing. Nah, ujung daunnya runcing ini. Nah, ini ya, runcing kayak gitu. Gitu. Rumput ini tumbuh baik pada kondisi curah hujan 1500 ya, 1000 sampai 1500. Nah, tadi kan kita bicara tentang hijauan, saya ingin bahas hijauan leguminosa. Kalau leguminosa itu apa sih Bu? Ya hijauan pakan yang kandungan tinggi akan protein, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu tuh namanya kualitasnya itu lebih tinggi leguminosa hijauan pakannya. Kalau bahas kualitas terus disangkut pautkan sama kandungan nutrisinya. Oh ternyata leguminosa sama rumput itu kandungan nutrisinya lebih tinggi leguminosa, gitu ya. Buat tambah dewe catatannya karena tidak semua di slide ada gitu ya. Yang pertama, leguminosa yang pertama adalah gamal ya. Tadi saya bahas tentang gamal itu tanaman yang ada di pinggir-pinggir jalan galuh. Nah, itu atau di kebun kayak gitu ada ya, pagar kayak gitu ya. Nah, itu leguminosa itu bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Merupakan tanaman berkayu, bentuknya daun majemuk bersirip genap kayak gitu. Gini ya, bentuknya elips kayak gitu ya. Bentuknya elips dan dengan ujungnya runcing. Kupu-kupu kecil lah ini bunganya gamal itu ya. Dalam kumpulan warnanya merah muda atau pink itu ya, di tengah ada bendera dan mahkotanya berwarna kuning di tengahnya ini. Nah, ketinggiannya tempat 0 sampai 1300 mdpl dan curah hujannya 650 sampai 3500 ml. Jadi memang dia itu hidup di mana aja. Tropis kayak mau subtropis kayak bisa. Cukup disukai oleh ternak dan sebagai sumber protein. Tadi kan saya sudah bilang kalau jenis dari leguminosa ini kandungan zat nutrisinya itu tinggi gitu ya, entah tinggi protein, entah tinggi karbohidrat. Nah itu leguminosa gitu. Tapi gamal ini punya nutrisi monotamawi ya, zat anti nutrisi itu. Apa zat anti nutrisi pada gamal? Glirisidi, gliri,
Gliricidia kayak gitu. Nah itu SP, Gliricidia SP itu merupakan salah satu zat anti nutrisi yang terdapat pada oleh karena itu karena ada zat anti nutrisi tadi kayak gitu ya, Gliricidia kayak tadi, yaitu harus dilakukan treatment terlebih dahulu. Jangan sampai langsung diberikan ke ternak kayak gitu ya. Jadi harus ditreatment kayak gitu, entah diangin-anginkan atau dijemur matahari kayak gitu. Nah itu daunnya itu harus di treatment terlebih dahulu, jangan sampai dikasih segar aja karena menyebabkan kembung ataupun keracunan pada ternak karena ada nutrisinya gitu ya. Yang kedua, leguminosa kedua adalah lamtoro. Tahu kan ya lamtoro ya? Lamtoro itu kayak gini nih. Biasanya buat pakan ternak kambing ya. Nah itu tanaman legum berkayu yang berumur panjang sampai bisa 10 meter. Di Tengah atau Meksiko dan Amerika Selatan. Daunnya menyirip ganda kayak gini. Anak dan daun bentuknya elips, agak oval dan kecil-kecil kayak gini ya. Toro jenenge. Warna daun hijau agak tua kelabu, tumbuh baik 700 sampai 1.200 mdpl dan curah hujannya 7.000 sampai 1.650 mm. Oh, itu lamtoro. Terus kaliandra. Ini juga jenis dari leguminosa. Kayu yang banyak hidup di hutan-hutan kayak gitu ya, sebagai tanaman serapan air itu bisa dimanfaatkan jenisnya leguminosa, bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak kayak gitu ya. Dapat dikembangkan dengan ada biji-biji kayak gitu. Nah itu buat bibit kaliandra kayak gitu. Tanaman ini memiliki daun majemuk dengan warna batang merah. Jenis legum ini memiliki bunga dengan warna merah menyala. Gitu. Daun oleh kambing dan domba biasanya dikasihlah kaliandra. Itu bisa membuat daging dari kambing itu warnanya merah terang kayak gitu ya, seger kayak gitu. Sedikit lemaknya kan, bukan lemaknya biasanya ya. Terus bang turi ya, leguminosa jenis turi. Tahu lah ya, gini kembang turi buat oseng-oseng biasanya ya, atau buat sayur kayak gitu ya. Nah itu bang turi namanya. Dimanfaatkan ke ternak kalau kembangnya itu mbok kayak gitu ya. Nah itu ada bijinya buat nanam kayak gitu. Jenis tanaman semak yang bisa mencapai tinggi 5 sampai 10 meter. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian mdpl dengan curah hujan 2000 mm per tahun. Jenis legum ini mempunyai bunga berukuran besar dan berwarna putih, tapi ada pula yang berwarna merah dan ungu. Daun berukuran bulat kecil dan majemuk kayak gitu. Nah, ini jenenge merupakan sumber vitamin Pro A, B, C, dan E, dan sumber mineral D, kalsium dan fosfor gitu ya. Itu kayak gitu. Kalau sentro tadi turi, gamal, kayak gitu kan pohon ya, pohon kayak gitu. Nah kalau sentro ini adalah merambat ya, nggak ada pohonnya tapi dia merambat. Sistemnya gitu. Tanaman legum yang berumur panjang kayak gitu ya, nggak cepat mati sekali, mati kayak gitu nggak, tapi dia itu umurnya panjang kayak gitu ya. Batang-batang tumbuh menjalar dan sebagian ujungnya melilit.
dia menjalar kayak gitu ya. Jenis legum ini memiliki bunga besar dan berdaun 3 buah berbentuk kayak gitu ya pada setiap tangkainya. Tumbuh pada tanah dengan ketinggian 0 sampai 1000 jenis 1300. Tanaman ini dapat ditumbang sarikan dengan rumput benggala ataupun brachiaria. Jadi sentrora karena dia itu menjalar maka biasanya dengan rumput-rumput yang tinggi kayak gitu ya. Jadi tidak mengganggu. Nah, tadi udah bahas rumput, udah bahas legum, sekarang bahas dedaunan. Nah, biasanya itu peternak-peternak kalau musim kemarau kayak gitu ya sasarannya rumputnya legumnya pada mati misalnya ya udah kekeringan. Langkah sasarannya adalah cari dedaunan, daun nangka. Nah, ini daun nangka ya gini. Jadi dikasih pot daun nangka kayak. Oke, dikasih dedaunan daun nangka kayak gitu. Nah, itu menjadi solusi memenuhi kebutuhan hijauan tanah. Tanaman berkayu yang bisa mencapai ketinggian 10 sampai 25 meter. Tahu lah kayak gitu ya, nongko kayak gitu. Daun menumpuk segitiga bulat telur biasanya tidak berlekuk. Hanya daunnya muda itu yang berlekuk kayak gitu ya, tunas air dengan lekuk besar itu tangkainya 1 sampai 4 cm. Daunnya berkambium dengan warna kuning dan bergetah. Daunnya sangat disukai oleh kambing. Biasanya kalau peternak kambing Yahya itu ya mesti boleh dong nongko ya Yahya untuk kambingmu kayak gitu ya. Terus umbi kayu, daun umbi kayu. Nah, loh, godong pohong kayak gitu ya. Nah, itu tahu juga kayak gitu ya. Nah, jenis tanaman yang punya umbi yang cukup disukai ternak. Bersekat 5 sampai 6 bagian memanjang berwarna hijau tua kelabu dengan tulang daun yang sangat terlihat jelas. Ini itu batang dari tanaman ini itu berbuku-buku ya. Nah, udah pernah lihat kan buku kayak ada bukunya kayak gitu. Nah, itu berwarna putih dan berongga kayak gitu ya. Bagusnya itu ya. Daunnya mengandung sianida. Nah, tadi yang saya bilang sianida itu termasuk zat anti nutrisi. Entah daun, entah singkong, sianida ini tinggi kayak gitu ya. Yang itu bisa menjadi racun bagi ternak. Bisa mati manusia dikasih kopi sianida bisa mati kayak gitu ya, apalagi ternak. Nah, kayak gitu kalau keracunan sianida itu berbahaya kayak gitu. Jadi harus ditreatment dulu sebelum dikasihkan ke ternaknya. Nah, daunnya tadi misalnya di PP atau dilayu dikeringkan sama sinar matahari, nah itu bisa kadar zat anti nutrisi pada sianida ini. Jadi jangan sampai daun singkong itu langsung diberikan ke ternaknya, mabuk sianida ya. Nah, terus selanjutnya pepaya, daun pepaya itu buat pakan ternak. Bentuknya daun lebar, bergerigi, berwarna hijau tua, tulang daun kelihatan jelas. Ini cetro ya, kalau ini gitu ya. Ini sebagai zat antivirus kayak. Ternaknya itu mengalami diare atau gangguan pencernaan kayak gitu biasanya dikasih jamu dan pepaya ini kayak gitu. Dulu itu saya penelitian di Australia itu ngangkat tema ini pepaya itu ya, dan pepaya itu diekstrak itu buat
yang dulu itu masih gencar-gencarnya avian influenza ya. Nah itu avian influenza itu ternyata bisa hilang dengan nih apa upaya itu kayak gitu. Itu penelitian saya di Universitas Sydney. Jadi bolak-balik ke sana saya ngurusin kayak gini nggak kelar-kelar. Itu ya. Nah itu soal daun pepaya kayak gitu bisa dibuat pakan ternak juga kayak gitu. Pada bagian tangkai, batang, daun, dan buah itu masih mentah itu cukup banyak mengandung getah dan yang getah yang berwarna putih kayak gitu ya, tanah bunga berwarna kuning cerah dan beraroma. Daun dan buahnya cukup disukai oleh ternak ya, manusia aja seneng ya buat lalapan ataupun buat buahnya itu ini kalau matang apalagi ya enak panas-panas kayak disukai ternak ataupun manusia. Oke lah, udah itu bahasan tentang yang meliputi rumput-rumputan atau kacang-kacangan dan daun-daunan kayak gitu ya. Nah selanjutnya bahas apa kandungan nutrisi dari sendiri kayak gitu. Nah itu ini dicek sendiri, dibaca sendiri ya. Nah ini ada bahan-bahan pakannya. Nah ini ada kandungan proteinnya dan ada kandungan TDN-nya. TDN apa? Total digestible nutrien ya. Yang tercerna itu ini TDN ini itu semakin tinggi kadar TDN-nya itu semakin tinggi kecernaannya kayak itu lebih cerna kayak gitu. Kalau dilihat dari yang paling tinggi mana ini ya jerami kacang hijau ini ya. Ini berarti kualitas kacang hijau ini adalah kualitas bagus karena apa? Kandungan proteinnya tinggi sendiri sampai 23,26. Kecernaannya juga tinggi, dia itu sampai 58 ya tinggi. Kalau kecernaannya yang paling tinggi apa ini? 70 tadi ada ya? Ini. Nah. Fasenya koma ini ya. Nah, itu juga tinggi gitu. Jerami kacang hijau gitu ya. Nah. Udah selesai tentang hijauan masuk konsentrat. Konsentrat itu apa sih kayak gitu ya? Bahan makanan yang konsentrasi isinya itu tinggi, tapi kandungan serat kasarnya itu relatif rendah dan mudah dicerna. Tadi kan saya bilang di awal kalau kambing itu ya yang perutnya ganda kayak gitu ya, jenis ruminansia kayak gitu. Jenis ruminansia itu konsentratnya itu 40%, hijauannya 60%. Karena apa? Karena konsentratnya tidak serat kasar. Jadi butuh asupan serat kasar dari hijauan. Hijauan meliputi apa? Meliputi rumput, legum, ataupun dedaunan untuk memenuhi kebutuhan dari ternak itu sendiri. Gitu ya. Para kasih menyatakan bahwa konsentrat atau makanan penguat adalah bahan pakan yang zat makanan kayak gitu ya. Kalau ngomongin zat itu berarti ada protein, karbohidrat, lemak kayak gitu. Nah, kadar serat kasar. Nah, serat kasar rendah, makanya kalau serat kasar rendah itu ditambah hijauan. Nah, kayak gitu untuk mensupport kebutuhan dari ternak tersebut. Konsentrat itu mudah dicerna karena terbuat beberapa bahan pakan, sumber energi, ya, biji-bijian, sumber protein itu jenisnya bungkil-bungkilan dan kacang-kacangan kayak gitu, terus vitamin dan jadi bungkil itu namanya bungkil kayak gitu itu sudah diambil minyaknya ya. Kalau sudah dipres sudah diambil maka itu adalah namanya bungkil. Bungkil kelapa
berarti minyak kelapanya sudah diambil, lah ini ampasnya itu jadi bunggel kedelai, udah dibuat jadi minyak kedelai, pres-presannya itu namanya bunggel kedelai gitu ya. Nah, kayak gitu. Udah diambil minyaknya. Nah, sekarang pakan konsentrat itu sumber energi itu apa? Gitu. Pakan konsentrat itu ada sumber protein. Kita bahas sumber energi dulu. Pakan konsentrat sumber energi itu ada 5 ya. Yang pertama bijian serealia. Yang kedua penggilingan biji-biji. Yang ketiga pakan sumber karbohidrat bentuk cair. Yang keempat pakan kering. Yang kelima lemak minyak. Jadi nanti kalau ditanya pakan konsentrat sumber energi berikut kecuali, nah itu jangan pilih yang ada kayak gitu ya, karena kecuali soalnya kalau nanti ujian UTS di set dulu. Kalau udah jam 4 alarmnya bunyi semua di sini. Bentar. Bentar. Jadi tadi ya konsentrat itu sumber energi itu ada 5, bijian serealia, bijian dan pakan sumber karbohidrat bentuk cair, terus pakan bentuk kering dan minyak dan lemak kayak gitu ya. Nah, bijian serealia itu contohnya apa? Jagung, sorghum, gandum, yang biji-bijian itu ya, padi, barley, oat sama millet itu bijian serealia kayak gitu. Nah, ini contoh sorghum itu kayak gini. Padi itu gandum gitu ya. Barley kayak gitu nih. Nah, kayak gitu. Itu contoh dari bijian serealia kayak gitu. Itu sumber energi. Bentar Pak, saya dulu. Bunyi terus nanti. Bentar. Oke, kayak gitu ya. Bijian serealia itu ada jagung, ada sorghum, ada gandum, padi, kayak gitu, barley, oat, millet kayak gitu ya. Nah, kalau penggilingan apa Bu contoh nih kayak gitu ya. Nah, penggilingan contohnya yaitu penggilingan padi, tahu ya. Padi nanti jadi beras kayak gitu. Nah, dedak padinya kayak gitu ya. Itu dedak namanya ya. Dedak itu
apa itu ya apa kalau giling kayak gitu kan ya, giling beberapa kali kayak gitu kan ada kulit ari kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya dedak padi kayak gitu. Nah, itu dengan biji-bijian. Terus pakan sumber karbohidrat bentuk cair apa, Bu? Bisa jadi molasses, ada molasses itu ya, apa aku jenenge tetes tebu tahu ya. Terus limbah susu cair. Nah, itu bisa jadi sumber karbohidrat. Terus produk pakan kering itu ada ampas, ada limbah toko roti kayak gitu ya. Nah, tepung singkong, nah itu juga bisa jadi pakan kering, produk pakan kering. Itu bisa jadi konsentrat sumber. Terus lemak dan minyak hewani, lemak unggas, pakan terus dicampur lemak hewan kayak gitu. Nah itu misalnya misalnya ya itu jagung kayak gitu kan ya, meningkatkan palatabilitasnya itu ditambah dengan lemak hewan kayak gitu. Nah itu bisa disebut pakan campurannya. Terus campuran lemak hewani dan nabati itu juga bisa. Terus lemak nabati juga. Nah ini pakan konsentrat sumber protein. Tadi kan sumber energi sudah, sekarang sumber protein. Sumber protein itu ada 4 ya. Yang pertama asal dari tanaman, ada asal hewan, ada protein asal laut, dan protein kasar. Kalau asal dari tanaman itu saya garis bawah yang bungkil. Kalau bungkil kayak gitu itu sumber protein karena apa? Punya tadi ya. Bungkil kelapa berarti udah diambil minyaknya, udah dipres jadi tinggal bungkilnya. Nah itu proteinnya tinggi kayak gitu ya. Terus bungkil kapas, bungkil kacang itu, bungkil bunga matahari, bungkil wiji-wijen kayak gitu. Nah itu bungkil-bungkilan itu protein. Konsentrat sumber protein itu perbungkilan. Kalau sumber protein atau ternak itu tepung daging tulang kayak gitu itu, terus kaldu, terus darah, tepung hati, tepung kelenjar, tepung bulu kayak gitu ya. Nah, produk dari susu kering, susu itu sumber protein dari hewan, dari tanaman. Nah, itu tadi perbungkil. Kalau sumber protein asal laut itu ya tepung ikan itu, nah itu pK-nya 80%, tinggi akan protein kasar kayak gitu ya. Tepung hati dan kelenjar ikan kayak gitu kan, kalau pas bersihin kayak gitu ya, pas bersihin ikan kayak gitu kan banyak yang kelenjar yang dibuang-buang kayak gitu ya, hatinya dibuang sampai bersih kayak gitu. Nah itu nanti dibuat tepung kayak gitu. Nah itu bisa jadi sumber protein untuk konsentrat asalnya dari laut gitu. Terus silase ikan dengan pengasaman kayak gitu. Terus tepung udang dan pK-nya 40%. Keempat adalah sumber protein kasar, itu ada SPC, ada lagi, ada non protein nitrogen atau sumber protein dari ya kayak gitu, itu non protein nitrogen kayak gitu. Nah ini kandungan dari beberapa kali, nah ini bisa dibaca sendiri. Nah gitu ya. BK itu bahan kering ya, PK itu protein kasar, LK itu lemak, SK itu serat kasar, TDN itu total digestible nutrien atau nutrisi yang bisa dicerna. Nanti bisa sendiri. Nah ini PK-nya 89, terus PK-nya
proteinnya ya, karena bunggel-bunggel itu pasti tinggi akan lemaknya rendah, serat kasarnya ini tinggi juga, terus mudah dicerna kayak gitu karena nilainya 40% kayak gitu. Itu kandungan dari. Terus sekarang ini saya tentang menghitung ransum. Nah, ini salah satu soal nanti di UTS itu saya munculkan untuk menghitung ransum. Diperhatikan cara menghitung ransumnya kayak gitu ya. Yang cara menghitung ransum itu ada dua metode. Metode square ya, yang kedua metode trapero. Gitu. Square itu apa? Square itu mencari kebutuhan nutrisi tertentu, misalnya energi protein dengan menggunakan dua bahan pakan. Misalnya nanti contoh soalnya kayak gini. Anto memiliki ayam broiler finisher atau masa akhir kayak gitu ya, namanya broiler finisher kayak itu masa akhir. Dan Anto ingin membuat ransum dengan strategi sehingga Anto harus menyiapkan protein kasarnya itu minimal sebesar 18% ini untuk ayam broiler finisher ini. Jadi dia itu harus nyusun minimal itu 18% protein kasarnya. Sedangkan Anto itu memiliki dua bahan pakan, yaitu jagung dan bunggel kedelai. Masing-masing proteinnya itu 8% untuk jagung, 9% proteinnya itu untuk bunggel kedelai. Pertanyaannya, berapa persen jagung dan bunggel kedelai digunakan Anto untuk memenuhi kebutuhan ayam broiler finisher ini? Gitu ya. Nah, cara menghitungnya kayak gitu ya. Nah, hitung ransumnya kayak gitu. Ini ada dua bahan, dicatat kayak gitu ya, ditulis jagung dan bunggel. Jagungnya tadi berapa? Berapa kandungan jagungnya? Nah, kandungan jagungnya berapa? 8%. Berarti dimasukkan 8. Bunggel kedelainya berapa? 29%. Targetannya proteinnya berapa? 18%. Jadi bunggel kedelai 49%, targetannya di sini 18% untuk ayam finisher tadi. Broiler finisher itu butuh 18% PK-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi adalah ya udah dibuat square ya. Namanya square itu kotak kan. Nah, dibuat square itu kotak ya. Jadi ini 8, 18 berarti tinggal 10. Jadi di sini angka di sini tuh nggak ada yang minus, semua positif kayak gitu. 18 kurangi 8 10 kayak gitu ya. Selisihnya kayak gitu. Selisihnya itu 10. Terus 14 berarti selisihnya 31. 31 total 41. Selanjutnya penggunaan bahan pakan itu jaga kayak gitu ditulis lagi. 31 ini dibagi 41 hasil dari tambahan ini dikalikan 100% sama dengan 75,61%. Sedangkan bunggel kedelai berapa? 10. Per 41 kalikan 100%. Jadinya 24,39%. Jadi kesimpulannya adalah berapa persen jagung dan bunggel digunakan Anto untuk memenuhi kebutuhan
protein 18% untuk ayam broiler finishernya. Itu jagungnya itu sebesar 75,61%, sedangkan bunggel kedelainya dibutuhkan 24,39%. Gitu ya, besok kalau ada ujian. Aduh ya Allah. Terus cara menghitung yaitu pakai trial and error. Rumus ini dapat digunakan untuk menghitung nilai gizi, nutrisi, semua bahan pakan ransum ruminan siap. Nilai gizi EM, energi metabolisme, C protein, fat itu lemak, SK itu serat kasar, dan juga kalsium dan fosfor. Rumusnya pakai ini ya. BP itu kilo bahan pakan. Dibagi jumlah total kilo bahan pakan, jumlah totalnya. Terus kali nilai gizinya, kayak gitu ya. Yang dihitung kayak gitu, terus sama dengan gizinya kayak gitu. Langsung ke contohnya saja biar enak ya. Nah, cara menghitung trial and error yang pertama tadi kan metode square, yang kedua adalah metode error kayak gitu. Ada ini ya, ada 3 bahan pakan kayak gitu. Ada jagung, ada sentrat 1, 2, 4 gitu. Ada 3 bahan pakan kayak gitu ya. Dengan EM-nya itu jagung 360, crude proteinnya 9%. Total itu EM-nya 2700, crude proteinnya 13,6%. Terus sentra T itu EM crude proteinnya 31%. Tujuannya untuk ternak ayam petelur produktif ya, yang tujuannya yaitu crude proteinnya mencapai 18% dan EM-nya mencapai 2.800 kilo. Apakah 3 bahan baku ini sudah memenuhi tujuan dari peternak ini untuk ayam produktif ini? Ya gitu tujuan. Apakah sudah mencapai tujuannya? Nah, kayak gitu. Nah, itu harus gitu ya. Terus total jumlah pakan itu apa? 100 kilo. 100 kilo itu dari mana? 10 ditambah 37 ditambah 33. Nah, ya. Jumlah dari jagung 30 kilo, bekatulnya 30 dan sentrat 124-nya 33 kilo. Jadi bahan pakannya itu adalah 100 kilo. Jadi kita harus hitung tiap bahan pakannya. Jagung dihitung sendiri, bekatul sendiri, sentratnya sendiri kayak gitu ya. Nah, jagung itu dihitung berapa sih EM jagung, berapa sih crude protein jagung gitu ya. Bekatul berapa sih EM-nya, bekatul berapa sih crude proteinnya. Nah, itu dihitung satu-satu. Pakai rumus tadi. Nah, ini. Kalau mau mengetahui nilai bahan pakan. Ya, kalau jagung mau hitung jagung kayak gitu ya, nilai EM-nya kayak gitu ya, berarti jagung tadi berapa kilo? 30 kilo. Dibagi dari BTP-nya berapa? BPT-nya 100 kilo tadi ya. Di ini ya, bahan pakannya berapa jumlahnya bahan pakan? Oh, bahan pakan 30 kilo. Kayak gitu ya, 30 tulis. Terus rumus yang kedua, apa mau? Dibagi BPT-nya kayak gitu. BPT mau apa BPT? Total dari jumlah pakannya. Oh ya, jumlah pakan 100 kilo, berarti dibagi 100. Kalikan tadi apa? Kalikan N
NBP-nya kayak gitu ya. NBP ada gizinya, nutrisinya, pakannya itu. Kan kalau misalnya mau nyari EM berarti nilai dari jagung EM-nya berapa? 3.306 kilokalori. Jadi 1.008 kilokalori. Ini untuk nilai EM-nya. EM apa? Jagung. Kalau mau nyari crude proteinnya juga sama kayak gitu kan ya. Jumlahnya tadi berapa? 30 kan jagung ya. Terus dibagi 100, terus kalau crude proteinnya tadi berapa persen kalau jagung? Ya udah 9%. Berarti 2,7. Ini untuk nilai crude protein. Nah, jagung kayak gitu ya. Bekatul nanti di sentratnya juga dihitung sama. Nah, kalau bekatul ini berapa? 37 kilo ya. 37 kilo dibagi 100 kalikan dari bekatul berapa? 2.700. Hasilnya 999 kilokalori gitu untuk EM bekatul. Kalau crude proteinnya bekatul berarti 37 dibagi 100 kali kan 13,6 kayak gitu ya. Nah, ini kayak gitu. Berarti 5%. Ini adalah nilai crude protein bekatul. Itu juga sentrat 124-nya. Nah, sentratnya ini juga dihitung kayak gitu ya. Tadi kan jumlahnya EM-nya ini untuk ngitung crude proteinnya. Nah, kayak gitu ya. 33 kan jumlahnya tadi sentratnya. Nah, 33 kilo kali dibagi 100 kali 100 kilokalori per kilogram sama dengan 8 kalori. Ini adalah nilai dari EM karbohidrat sentral. Nah, berapa crude proteinnya? Nah, itu 400 kali 31%. Tadi ya dapat di sini. Oke. Nah, itu crude protein sentral itu adalah 10,23%. Setelah perhitungan ini itu belum selesai. Tadi kan cuma ngecek apakah tujuannya untuk ternak ayam petelur sudah mencapai tujuan dengan 3 bahan baku ini, 3 bahan pakan ini kayak gitu ya. Dengan tujuannya apa? CP-nya 18, EM-nya 2.800 dicek kayak gitu kan. Setelah 3 tadi sudah dihitung, maka crude-nya dijumlah ya antara jagung, bekatul sama sentratnya kayak gitu. Berapa? Jagungnya tadi crude proteinnya 2,7, bekatul 5,03, terus sentratnya 10,23. Di total 0. Jadi 17,96%. Terus EM-nya juga sama, ditambahkan semua. Dari jagung tadi 8, terus bekatul 999 sama sentratnya 8 gitu ya, ditambah 0 di totalnya sama dengan 2833 kilokalori kayak gitu. Terus dicek mintanya soal apakah sudah sesuai kayak gitu. CP-nya 18%, ternyata dihitung 17,96 Bu kayak gitu. Kalau 17,96 aku dikurang 4% Bu kayak gitu ya. Nah, kalau 6 ini kalau dibulatkan ya, kalau sudah angka 9 itu sudah dibulatkan ke atas, jadi 8%. Oh, 18% Bu, jadi sudah terpenuhi untuk crude protein ayam produktif kayak gitu. Oh, EM-nya berapa? Minta soalnya 2.800 dari hasil perhitungan. Nah, itu 133. Oh, berarti sudah melewati batas aman, Bu. Jadinya ransum ini tadi untuk ayam petelur masa produktif sudah memenuhi gitu ya. Ini 18%, ini 2.833. Jadinya bahwa susunan 3 bahan pakan ini sudah memenuhi untuk ternak ayam petelur produktif yang mencapai CP-nya 18% dan 800
kilokalori gitu ya. Udah ini selesai. Nah, materi selesai gitu. Saya buka tes sesi tanya jawab. Silahkan mau tanya tentang UTS ataupun kayak gitu materi juga